Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aang Ridwan pada program Kuliah Retorika. Pada kuliah retorika kali ini, saya ditemani oleh salah satu produk dari toko Garut Production. Ini tas yang sangat cantik ya. Garut Production itu, toko itu memproduksi tas kulit, jaket kulit, dompet kulit, sabuk kulit, dan berbagai macam pernak-pernik dari kulit. Kerupuk kulit ada di tetangga toko itu. Nah, kawan-kawan, jika ingin produk ini bisa dilihat di online shop Shopee. Satu bisa di Hill Collection, yang kedua bisa juga di Garut Production. Ya, atau nanti kawan-kawan kalau ingin info lebih jelas tentang produk yang cantik dari kulit ini, bisa dilihat di akun IG Hill Production. Hill Production. Yang kedua, kita juga ditemani ini oleh baju yang saya kira cukup mantap ya, keren. Kita support oleh Zeges Second Shop. Ya, Zeges Second Shop. Lihat, bisa dikunjungi di IG-nya di sana, dan kawan-kawan silahkan untuk bisa mencari informasi. Dengan Garut Production dan Zeges Second Shop, kita merasa keren hari ini. Mantap. Oke, kawan-kawan semua, topik yang ingin saya sajikan pada kuliah retorika kali ini adalah etika mendengarkan khutbah Jumat. Ya, topik yang menurut saya bagian dari retorika propetika yang sangat penting. Kawan-kawan semua, bisa dipahami posisi khutbah Jumat itu sangat sakral, tidak profan, Jadi khutbah Jumat itu sangat-sangat sakral. Secara syar'i, khutbah Jumat itu sangat berbeda dengan ceramah atau dakwah yang lainnya. Khutbah Jumat itu beda dengan Maulid Nabi. Khutbah Jumat itu beda dengan ceramah Isra Mi'raj. Khutbah Jumat itu beda dengan ceramah halal bihalal, ceramah nuzulul Quran, beda. Kenapa bedanya? Sebab khutbah Jumat itu sekali lagi itu adalah sesuatu yang sakral. Nah, khutbah Jumat itu bagian dari medium evaluasi mingguan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Jadi di antara hikmah disyariatkannya sholat Jumat dalam Islam, yang di dalamnya ada khutbah Jumat, itu sesungguhnya medium evaluasi mingguan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kan sejatinya keimanan kita terus naik dalam setiap minggu itu. Nah, menurut jumhur ulama, khutbah Jumat itu merupakan syarat sah sholat Jumat. Jadi kalau khutbah Jumatnya rusak pada saat mendengarkan khutbah Jumatnya, bisa rusak sholat Jumatnya. Maka saya kira sangat penting untuk memahami etika mendengarkan khutbah Jumat. Nah, berikutnya tentang khutbah Jumat ini ada sejumlah dalil yang memperkuat. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, bahkan dalil dari asar sahabat yang bisa kita lihat nanti. Dalil dari Al-Quran, di antaranya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Gitu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah, wadarul bai', dan tinggalkanlah aktivitas jual beli. Nah, kata para mufassir, fas'au ila dzikrillah ini bersegeralah mengingat Allah, maknanya bersegeralah untuk mendengarkan khutbah Jumat. Gitu.
Jadi bersegeralah berzikir kepada Allah itu ada dua makna. Makna yang pertama itu adalah bersegera mendengarkan khutbah Jumat, yang kedua bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan di ayat ke-11-nya di surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku qa'iman gitu. Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, lalu mereka bubar menuju perniagaan dan permainan itu, bubar dari mendengarkan khutbah Jumat, maka kata Allah Ta'ala itu bagian dari sesuatu yang dicela. Jadi begini, jadi kalau lagi khutbah, ditinggalkan khutbah itu untuk berniaga gitu, untuk permainan misalnya, maka Allah mencela orang yang seperti itu. Jadi betapa penting ya dalil dari Al-Quran itu. Kemudian yang kedua ada dalil hadis. Kata hadis begini, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasul ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman. Rasul itu khutbah sembari berdiri, summa yaqudu, kemudian duduk, kemudian summa yaqumu, kemudian berdiri lagi, kama taf'alun al-an, sebagaimana dilakukan sekarang. Jadi Rasul di hari Jumat seperti itu. Ada hadis yang kedua lagi lebih panjang ini ya, sama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman, khutbah sembari berdiri, summa yajlisu, kemudian duduk, summa yaqumu, kemudian Rasul berdiri, fayakhtubu qa'iman, dan khutbah sembari berdiri. Nah, dua hadis ini kata para ulama ya, walaupun hadis ini hanya sebatas perbuatan Nabi yang tidak menunjukkan hukum wajib, tetapi hadis ini merupakan penjelasan dari kewajiban yang disebutkan secara umum pada ayat tadi, pas'au ila dzikrillah. Oke. Kemudian yang ketiga, yuk kita lihat dari asar sahabat dan tabi'in. Ada asar ditemukan gini, al-khutbatu maudu'ur raka'ataini. Khutbah Jumat itu merupakan pengganti atau tempat dari 2 rakaat. Kemudian man qanat khutbatu shalla arba'an. Siapa saja yang terlewat dari khutbah itu hendaklah dia sholat 4 rakaat. Jadi kalau dia tidak mengikuti khutbah Jumatnya gitu, atau rusak sholat khutbahnya, atau ngobrol misalnya, atau lago, maka harus diganti 4 rakaat. Ini asar sahabat kalau ini, tapi bukan hadis. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin innama ju'ilatil khutbatu makana raka'ataini fa illam yudrik al khutbata fal yusalli arba'an. Ini dalam riwayat lain, khutbah itu tidak lain dijadikan pengganti 2 rakaat. Jika seorang tidak mendapatkan khutbah, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat. Bahwa betapa penting. Asar di atas menunjukkan, atau asar tadi menunjukkan bahwa 2 khutbah merupakan pengganti dari 2 rakaat sholat duhur. Oleh karena itu keduanya adalah perkara wajib yang karena hal itu merupakan bagian dari sholat duhur ya, 2 rakaat yang khutbah Jumat itu adalah pengganti 2 rakaat dari sholat duhur. Oke kawan-kawan, itu tentang status khutbah Jumat. Begitu penting. Ada dalil dari Quran, dalil dari hadis, juga ditemukan dalil asar sahabat dan tabi'in. Nah sekarang lalu masuk pada etika. Etika pertama ketika mau mendengarkan khutbah Jumat itu berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Jadi berangkat ke masjidnya, wudunya sudah di rumah. Disunatkannya seperti itu. Kata Rasulullah gini, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a summa atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyamin. Begini kata Rasulullah. Barang siapa yang berwudu kemudian mempercantik wudunya, jadi wudunya benerlah sempurna, asal-asalan wudu, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian di saat khutbah benar-benar mendengarkan khotib khutbah, dia diam, maka dosa di antara Jumat itu dengan Jumat yang lalu ditambah 3 hari diampuni. Berarti
Berapa hari? 10 hari. Jadi sekali kita datang sholat Jumat, lalu wudhunya, syaratnya nih, wudhunya di rumah, datang sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat didengarkan dengan seksama, saat itu dosa dari satu Jumat ke Jumat yang lain, atau Jumat lalu ke Jumat hari itu diampuni oleh Allah, ditambah 3 hari, 10 hari. Jadi mereka yang bercantik wudunya fokus tulus mendengarkan khutbah, menjadi semacam mesin pembersih dosa-dosa. Maka sayang yuk kalau khutbah Jumatnya nggak mendengarkan khotib. Ya, satu etika pertama yuk. Gitu. Etika kedua yuk. Berangkat lebih awal dari rumah, kemudian sebelum duduk lakukanlah sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, siapa yang tara nih? Nih ini dari Abu Hurairah. Nih hadisnya bisa dilihat oleh kawan-kawan nanti di layar. Kata Rasulullah begini, barang siapa atau siapa saja yang berangkat Jumat di waktu lebih awal, duduk di saf yang pertama, pakaan nama qarraba badana, dia seperti kurban dengan unta. Pahalanya gitu. Kemudian barang siapa yang datang pada waktu kedua, sebut saja duduk di saf yang kedua, faka'an nama qarraba baqarah, maka dia seperti kurban dengan sapi. Kemudian berikutnya nih, siapa saja yang datang pada waktu ketiga atau berada di baris saf ketiga, faka'an nama qarraba kasban akrona, seperti kurban dengan seekor domba. Sementara mereka yang datang di waktu keempat, sebut saja duduk di saf yang keempat, maka faka'an nama qarraba dajajah, maka dia seperti kurban dengan ayam jantan. Ayam jantan. Ayam jantan yuk. Tapi wa man fi sa'atil khamisah, mereka yang datang pada saat kelima atau saat sebut saja saf yang kelima, faka'an nama qarraba babdotah, maka dia seperti kurban dengan apa ya? Babdotan itu dengan telur ya. Ini nasi goreng. Jadi ternyata datang lebih awal itu punya keutamaan kita seperti kurban dengan unta. Ini hadisnya sahih. Maka yuk ketika datang awal juga ke masjid, setelah mendapatkan pahala kurban unta itu, lalu jangan lupa tunaikan sholat sunat tahiyatul masjid. 2 tuh. Etika ketiga kawan-kawan semua, menjawab salam dari khotib. Ya, khotib naik mimbar. Setelah itu khotib menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menjawab salam dari khotib. Ya, menurut para ulama hukum menjawab salam khotib ketika akan khutbah itu hukumnya fardu kifayah yuk. Fardu kifayah itu jika sebagian sudah mengucapkan maka gugur kewajiban yang lain. Tetapi meskipun fardu kifayah kan khotib menyampaikan salam itu doa. Kebaikan salam untukmu, rahmat untukmu, keberkahan untukmu. Kita jawab lagi. Semoga hal yang sama juga disampaikan pada khotib. Itu memang hukumnya fardu kifayah. Ini hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Insaf ya, salah satu kitab fikih mazhab Hambali disebutkan ruddu hadas salami wa kulli salamin masru'in fardu kifayatin. Menjawab salam imam ketika ia masuk menghadap jamaah di khutbah itu sebagaimana setiap salam yang lain diperintahkan masru'in, diperintahkan fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Nah, pada saat menjawab salam ini ada pertanyaan, apakah suara jawaban salam kita ini harus lirih atau harus jahar? Nah, kata para ulama harus jahar, harus keras. Kenapa? Sebab Imam Mula Ali Al-Qari dia berkata demikian di Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabil, kata beliau begini, anna raddas salami min ghairi isma'i la yaqumu maqamal fardi. Menjawab salam dan tidak terdengar di telinga orang yang memberi salam itu belum menggugurkan kewajiban. Jadi menjawab salam itu harus keras. Jadi ketika khotib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau yang bisu dengan bahasa isyarat ya. Oke. Ketiga, yang keempat, yuk nih, etika mendengarkan khutbah itu menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya.
Kan khotib nyampein salam nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, setelah itu kan muazin langsung adzan. Ya. Nah, itu harus dijawab. Kata Rasulullah, idza sami'tumul muadzana faqulu misla ma yaqul. Kata Rasul, jika kalian mendengar kumandang azan dari muadzin, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan. Jadi harus dijawab. Lalu pertanyaannya tadi, kalau menjawab salam itu kan harus jahar terdengar. Kalau menjawab kumandang azan muadzin harus gimana? Kata para ulama harus lirih itu mas suaranya, jangan keras. Jangan jahar, jangan keras, harus lirih. Dalilnya Quran surah Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Oke, jadi kalau salam jahar, kalau kumandang azan dari muazin itu dijawab lirih. Yang berapa tadi Bu? Keempat. Etika yang kelima, kawan-kawan semua, bila khotib bersolawat, hendaknya bersolawat kembali. Oke. Dalilnya kan dari Ali bin Abi Thalib begini, kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Kata Rasul, orang yang pelit itu orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebut namaku enggan bersolawat. Jadi kata Rasulullah, orang yang pelit itu orang ketika disebut namaku dia nggak mau bersolawat, itu orang pelit. Dalilnya itu. Maka bahil kita kalau ada disebut salawat dan salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kita tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, itu orang bahil kata Rasulullah. Satu. Nah, tapi bagaimana ini pada saat imam sedang khutbah? Kan ketika khutbah kita tidak boleh berbicara. Nah, ini di sini ada mulai persoalan. Menurut ulama Syafi'i ada dua pendapat. Bagi yang mendengarkan khotib bersolawat, hendaklah ia mengeraskan suaranya ketika bersolawat itu. Tetapi juga di mazhab Syafi'i yang lain, tidak wajib, tidak mesti kita untuk menjawab solawat karena sedang khutbah harus diam. Ini soal ada kontradiksi lah ya gitu. Nah, ulama Hambali menyatakan boleh menjawab solawat ketika diucapkan, namun jawabannya dengan suara sir. Suara yang lirih sebagaimana doa. Jadi intinya gini, ada dua dalil nih dalam masalah ini, yaitu dalil yang memerintah untuk menjawab sholawat. Di satu sisi ada dalil yang bilang ketika khutbah itu harus diam. Maka jika dikompromikan dua dalil tersebut, yang lebih afdal ketika khotib menyampaikan sholawat, jawab kembali sholawat itu dengan suara yang lirih dalam hati. Misalkan sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, kita jawab sallallahu alaihi wasallamnya dengan lirih, sallallahu alaihi wasallam. Gitu, oke? Jadi etika kelima, bila khotib bersolawat, kawan-kawan hendaknya bersolawat kembali. Berikutnya etika yang keenam. Nih kayaknya pekerjaan Biu kalau ini saya menduga ya, atau Yudi, bahkan juga mungkin Repi. Tapi kayaknya Remon yang tinggi ini. Dilarang duduk dengan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Itu dilarang ya. Mana dalilnya? Naha anil khubwati yaumul jumu'ati wal imamu yahtubu. Rasulullah SAW melarang duduk dengan memeluk lutut saat imam berkhutbah. Kenapa dilarang? Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Sebab ketika duduk memeluk lutut itu bisa menyebabkan tidur. Ngantuk. Ya, jadi kuat, jadi ngantuk. Yang satu, bisa jadi misalnya kita tidak tidur ngantuk, tapi ketika duduk memeluk lutut itu bisa batal wudhu. Karena punten mohon maaf, posisi liang tai jadi jadi terbuka. Ya, jadi itu ada keluar angin. Nah, juga kawan-kawan semua yang khawatir kan ketika misalnya ketiduran kita tidak bisa mendengarkan khutbah. Kan kalau tidak bisa mendengarkan khutbah, khawatir khutbahnya rusak, maka sholat Jumatnya juga khawatir kita ikut-ikutan rusak. Gitu ya. Jadi yang keenam, dilarang duduk memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. 6. Yang ketujuh kita lanjut. Dilarang berbicara dan ngobrol. Di luar, di teras gitu. Ya, apalagi yang kebagian di teras. Ini pengalaman semua ini. Batal semua sholat Jumatnya nih. Ya, kata Ibnu Battal gini, para ulama yang biasa memberikan fatwa itu disebut mufti, menyatakan wajib hukumnya diam di kala sholat Jumat. Jempe, menjedog. Pada saat khotib sedang khutbah itu harus diam. Ya. Apalagi tidur. Nih.
Gini kata Rasulullah, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yahtubu faqad lagha." Gini, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diam kamu. Di saat khotib sedang khutbah, maka sungguh engkau telah berkata sia-sia. Jadi ada orang lain ribut, jempe, cek kamu gitu. Itu juga sia-sia. Oh, marahin dulu. Gitu. Nyuruh orang lain diam juga sia-sia, apalagi kalau kita ngeceprek ngobrol. Itu nggak boleh lah ya. Gini, kan ada hadis yang berikutnya, man takallama yaumul jumu'ati wal imamu yahtubu fa huwa kamasalil himari yahmilu asfaro. Gitu. Barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah, maka ia seperti keledai yang memikul lembaran-lembaran. Artinya ibadahnya itu sia-sia. Itu. Jadi makna lago atau pala Jum'atalah dalam hadis tadi ya, itu satu, An-Nadir bin Sumail berkata lago itu bermakna luput dari pahala. Kalau kamu ngobrol itu lago, berarti Jum'atnya nihil dari pahala. Pahalanya apa? Pahala yang tadi itu diampuni dosanya 10 hari itu tidak didapatkan. Gitu. Ada pula ulama yang berpendapat maksudnya adalah tidak mendapatkan keutamaan ibadah Jumat. Jadi mereka yang ngobrol ketika khotib khutbah itu tidak dapat keutamaan ibadah Jumat, nihil. Gitu. Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud lagha itu adalah ibadah Jumatnya menjadi seperti sholat duhur biasa aja, tidak ada keutamaan, paling katolongku itu mungkin. Nah, sementara yang dimaksud tidak ada Jum'ah, pala Jum'atalah adalah tidak ada pala sempurna seperti yang didapatkan oleh orang yang diam. Jadi kalau orang yang diam fokus mendengarkan khotib khutbah itu sempurna pahalanya itu. Ya, jadi kawan-kawan semua jangan berisik, jangan gaduh, jangan ngobrol ketika khotib sedang menyampaikan khutbah. Berikutnya etika ke-8, dilarang main-main ketika khutbah. Nih, hadisnya tadi di hadis yang pertama sudah saya sampaikan, tapi fokus pada kalimat akhir kata Nabi, waman masal hasal, kemudian faqad lago. Barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan yang lago, batil. Kan dulu ada jemaah di zaman Nabi, kalau Jumatan kan bawa tongkat. Ya, tongkat-tongkatnya dimainin gitu. Pada saat khutib sedang khutbah, itu lago. Tongkat karena dia tua, Pak. Ya kan biasa kalau orang Mekah tua kan bawa tongkat biasa lah kalau orang tua. Atau sekarang Biu mau berangkat haji atau umroh, banyak sekali menemukan orang-orang di Saudi itu suka bawa tongkat. Kalau jalan tuh bawa tongkat aja. Di satu sisi orang tua, di sisi lain juga keren lah pada saat bawa tongkat. Gitu. Maka penceramah muda di kita yang dandannya seperti wali itu seringkali bawa tongkat kayak Arab ya. Nah, ketika kita bawa tongkat, lalu tongkatnya dimainin pada saat khotib sedang khutbah, itu hal yang batil, membatalkan. Kalau sekarang diganti dengan handphone. Nah, kalau sekarang gini, barang siapa yang ketika khotib sedang khutbah dia lihat handphone, dia chatting, dia searching, dia googling, ngeplok selfie pakai handphone, itu pala Jum'atalah. Nah, itu sesuatu yang batil. Kita ini aneh kan, kalah kadang oleh para pemain sepak bola profesional. Para olahragawan, para pemain sepak bola profesional, ketika dia akan main, handphone sepenting apapun disimpan kan di pinggiran lapangan. Pertanyaannya, kenapa pada saat kita menghadap Allah masih dibawa-bawa? Nah ini rusak ya, tidak etis lah pada saat kawan-kawan lagi dengerin khotib selfie gitu. Lalu bagaimana kalau ngerekam? Sama ngerekam juga. Kalau mau ngerekam, nge-record dari awal, simpan sampai akhir, biarkan seperti itu. Dipotong, tinggal nanti editing, kan nyantai ada Repi tukang edit. Oke, jadi etika 8 dilarang main-main ketika khutbah. Kemudian yang ke-9, kawan-kawan kita percepat, cukup beri isyarat atau kode untuk mendiamkan jamaah lain yang gaduh. Misalnya ada jamaah lain yang gaduh ribut, gitu. Cukup itu ya hanya begini. Jadi siapa yang melihat jamaah ngobrol saat imam khutbah, maka hendaklah ia perintah saudaranya tersebut untuk diam. Perintah untuk diam. Caranya cukup gunakan isyarat atau kode, jangan dengan bicara. Misalnya. Tapi ngasih kode juga tidak boleh berlebihan. Ini ngasih gini kodenya. Gitu. Parah. Itu mah ya. Cukup kasih kode sekali aja. Kalau dia ribut, gaduh, biarkan saja. Ya. Anak kecil ya, itu. Oke, jadi cukup berisyarat atau kode untuk mendiamkan jamaah lain yang gaduh. Berikutnya di etika ke-10,
tidak perlu menjawab salam, tidak perlu menjawab orang bersin, dan tidak perlu membalas salaman. Paham ya? Tidak perlu menjawab salam. Jadi menurut saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau gini, tidak boleh hukumnya menjawab salam dari jamaah, begitupun menjawab bersin saat imam khutbah. Apa alasannya? Kedua hal tersebut termasuk berbicara yang terlarang dan diharamkan ketika khotib sedang khutbah. Iya, begini. Jadi seorang jamaah tidak diperintahkan untuk mengucapkan salam bila khotib sedang khutbah. Dia masuk ke masjid. Assalamualaikum. Tidak diperintahkan. Karena saking solehnya. Saking solehnya misalnya. Assalamualaikum Habibi misalnya ya. Gitu. Bila ada orang yang salam, kita sedang mendengarkan khutbah, nggak perlu dijawab. Biarkan saja. Itu satu. Kemudian juga tidak perlu menjawab doa orang yang bersin. Ya, misalnya orang yang sedang mendengarkan khutbah ada bersin nih. Tidak perlu misalnya dibilang alhamdulillah, tidak perlu kita ngedoain apa? Yarhamukallah. Enggak perlu, biarkan saja. Karena hal itu tidak diperintah ketika sedang khutbah. Ya, jadi orang yang bersin pun tidak diperintahkan mengeraskan bacaan alhamdulillahnya tatkala imam khutbah. Begitupun menyambut jabat tangan orang yang ingin bersalaman. Ngajak salaman gitu ya, tidak perlu. Tetapi ini ada keringanan. Jika dikhawatirkan terdapat hal yang mafsadat, nggak apa-apalah ngajak salaman mah. Salaman di sini ngajak salamannya orang tua nih, kita anak muda. Ada orang tua ngajak salaman, kita udah nolong yo. Bisa dia ngapa aja gelut kan? Bahaya. Nah, ada orang tua ngajak salaman kita, ajak aja nggak apa-apa salaman. Tapi berhenti sebatas salaman, tidak boleh ada aktivitas yang lain setelah salaman. Kumaha mang? Misalnya. Corona tadi itu. Nyanak naon tadi? Oh, ini parah. Itu etika ke-10 ya. Yuk kita percepat. Etika ke-11 gitu. Nih, etika ke-11. Bila datang terlambat, tunaikanlah sholat tahiyatul masjid. Bio datang khutbahnya terlambat, datang ke masjidnya terlambat, gitu. Tunaikan dulu sholat tahiyatul masjid. Ini sahabat Sulaik Al-Ghatafani datang pada hari Jumat, Rasul sedang khutbah, gitu. Maka dia langsung duduk, gitu. Rasulullah berkata pada Sulaik, ya Sulaik, qum parka rakaataini wa tazawwaj fihima. Kata Rasulullah ketika sedang khutbah, berdirilah dan kerjakanlah sholat 2 rakaat. Sulaik, persingkat sholatmu itu. Lalu Rasul bersabda, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu falyarka rakaataini wal yatajawwaj bihima. Oke, jadi begini kata Rasulullah SAW, begini, jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat, kemudian khotib sedang khutbah, maka tunaikan dulu sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi catatan yuk, sholat sunat tahiyatul masjid diperingkas bacaannya. Oh, jangan baca apa-apa. Ya khotib ke khutbah, datang sholat sunat tahiyatul masjid, bacaan Al-Baqarah. Yang kedua Ali Imran. Ada kan yang suka panjang, persingkat ya. Supaya apa? Supaya kita bisa keburu mendengarkan khotib menyampaikan khutbah ya. Oke, kawan-kawan itu dulu, nanti kita sambung kembali. Kawan-kawan semua, berikutnya nih etika ke-12 nih yuk. Ketika mendengarkan khutbah, etika berikutnya kita harus berniat untuk aktualisasi pesan khotib. Paham ya? Jadi khotib menyampaikan topik misalnya tentang urgensi sholat tahajud. Jelas kita mendengarkan keutamaan sholat tahajud dari khotib itu. Maka kita berniat ingin melaksanakan sholat tahajud sebagaimana yang dipesankan oleh khotib. Ya, itu. Jadi ada niat untuk aktualisasi pesan dari khotib itu. Ketika khotib menyampaikan pesan, mari kita jaga harta kita dengan infak dan sodako. Ada niat, insya Allah kita akan infak dan sodako. Gitu ya. Nah ini Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Muhammad ayat 17, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum
Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambahkan petunjuk pada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Jadi gini, kalau kita mendengarkan seorang khutbah ada niat ingin melaksanakan aktualisasi pesan itu, maka Allah akan menambahkan petunjuk dan memberikan ketakwaan pada kita. Bahkan di surah lain, misalnya di surah Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita mau aktualisasi pesan dari iman itu dalam kehidupan keseharian, Allah akan terus memberi petunjuk kehidupan kita hingga kita tidak akan tersesat. Itu etika ke-12. Berikutnya kawan-kawan semua, ya, etika ke-13 ya. Nah, etika ke-13 pada saat mendengarkan khotib itu mengamini doa khotib. Jadi pada saat di khutbah kedua khotib itu berdoa harus diamini. Ya, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Quran surah Yunus ayat 89, kata Allah begini, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan doa kamu berdua, oleh karena itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Pada ayat ini Allah menegaskan tentang dikabulkannya doa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, padahal yang berdoa sebenarnya hanya Nabi Musa. Jadi yang berdoa itu hanya Nabi Musa. Nabi Harun itu mengamini. Nah, tapi dua-duanya mendapatkan pahalanya. Kan begini kata Rasulullah, hadisnya cukup panjang ini, la yajtami'u qaumun muslimuna yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istajaballahu du'aahum. Kata Rasul gini, tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin lalu sebagian mereka berdoa. Misalnya kita berkumpul nih, ada saya, ada Bio, ada siapa, Repi, ada Yudi, dan Remon baru datang misalnya. Absen ya. Lalu Bio berdoa misalnya, Remon, Yudi dan Repi mengamini, itu pahalanya sama, dapat dua-duanya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian lain mengucapkan amin, kecuali Allah pasti mengabulkan doa mereka ya. Jadi diaminin. Nah, dengan catatan mengamininya itu harus ikhlas. Jangan pas doa men gitu. Apalagi jika khotib belum selesai geus amin-aminan. Amin. Nah, ini juga akan kita bahas nanti ya, etika khotib nih kayak gimana. Jangan sampai khutbah itu 6 SKS. Kepanjangan sehingga belum amin, audiens sudah amin. Wah, ini bahaya. Ini bahaya ya. Oke, gini, ada hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW ad-da'i wal mu'amminu fil ajri syarikani. Jadi gini, orang yang berdoa dan orang yang mengamini, mereka itu berdua berserikat dalam pahala. Jadi gini ya, pada saat yang berdoa dan mengamini gitu, itu kata Rasulullah berserikat mereka itu dalam pahala ya. Kan kata Rasulullah sampai begini, orang-orang Yahudi tidak merasa dengki kepada kalian seperti kedengkian mereka kepada ucapan salam dan amin kalian. Jadi Yahudi itu tidak merasa dengki ke kita, tapi ketika kita bertemu saling bertegur sapa dengan salam, dan ketika kita berdoa diamini, itu benci mereka pada hal itu. Sebab hal itu mungkin bisa berbuah pahala dan bisa berbuah kejayaan umat Islam jika doa yang satu diamini oleh doa yang lain gitu. Oke ya, paham? Jadi kawan-kawan, itulah ada 13 etika pada saat kita mendengarkan khutbah. Saya ingin menyimpulkan, pertama, etika pertama, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu, Biu ya. Kemudian yang kedua, berangkat lebih awal, kemudian sebelum duduk lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Kalau berangkat lebih awal itu dapat pahala apa tadi? Seperti kurban dengan unta. Kalau yang terakhir seperti kurban dengan apa? Telur ayam. Tapi kalau akhir telur puyuh malah berikutnya. Oke, etika ketiga menjawab salam dari
khotib. Etika yang keempat, menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Ketika menjawab salam dari khotib harus keras, ketika menjawab kumandang adzan harus lirih. Bila khotib bersolawat, hendaknya bersolawat kembali, tapi solawatnya dengan suara yang lirih juga. Lalu etika keenam, dilarang duduk memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Itu Remon. Bisi apa? Bisi HS, bisi lormo, lalu batal wudhu nanti. Lalu etika ketujuh, dilarang berbicara dan ngobrol. Ya, dilarang itu. Oke. Etika ke-8, dilarang bermain-main ketika khutbah, mainin handphone, mainin segala macam dilarang. Etika ke-9, cukup beri isyarat atau kode untuk diam pada jamaah yang gaduh. Kemudian etika ke-10, tidak perlu menjawab salam, tidak perlu menjawab doa orang yang bersin, dan tidak perlu membalas salaman. Makanya kalau kawan-kawan semua mau khutbah Jumat nanti pada saat datang nggak perlu minta salam kiri kanan, apalagi sekarang musim corona. Berikutnya etika ke-11, bila datang terlambat, tunaikanlah sholat tahiyatul masjid tapi seringkas mungkin. Supaya apa? Satu, supaya kekejar mendengarkan khutbah. Yang kedua, supaya tidak mengganggu khotib, ya, terutama apalagi dekat pisan ngacung hiji manteng sendiri juga. Kemudian etika ke-12, berniat untuk aktualisasi pesan khotib, ya, yang penting itu. Dan etika ke-13, mengamini doa khotib. Kawan-kawan, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberi kerangka referensi. Bagi yang sudah tahu, anggap saja ini sebagai bahan untuk mengingatkan kembali. Sekali lagi, pada episode kali ini saya berterima kasih kepada Garut Production yang sudah mensupport acara ini. Silakan kawan-kawan kunjungi toko online di Shopee, ada Hill Collection sama Garut Production, ya. Di sana dijual tas kulit, jaket kulit, dompet kulit, sabuk kulit, dan produk yang lainnya. Juga kita hari ini juga disupport oleh Zeges Second Shop yang telah mendatangi kita dengan kemeja yang cukup trendy ini. Kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa untuk ngasih komen, like, share, dan subscribe bagi yang belum. Supaya apa? Supaya kami bisa bertahan untuk memberikan informasi-informasi yang lainnya. Akhir kata, saya Ang Ridwan, juga ditemani oleh campers kita, Kang Remon, kemudian editor kita Repi Ahmad, kemudian juga ada tim kreatif Abi Gulman, juga hari ini ada tamu istimewa dari Pandeglang, ya, Yudi, ya, mudah-mudahan kabarnya sebentar lagi dia akan menikah. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, itu saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.